قال الرسول من زار علما فكأنما زارني من صفح علما فكأنما صفحاني من جلس علما فكأنما جلساني في الدنيا فمن جلسني في الدنيا أجلسته معي يوم القيامة. Berkata Rasulullah SAW, siapa orang yang mendatangi ulama, mendatangi kiai, mendatangi para tuan guru, mendatangi para habaib, mendatangi orang-orang soleh, sama seperti dia mendatangiku, kata Rasulullah. Siapa orang yang musafahah, mencium tangan ulama, mencium tangan tuan-tuan guru, mencium tangan para kiai, mencium tangan para ustaz, para habaib, orang-orang soleh, sama seperti dia mencium tanganku, kata Rasulullah. Dan siapa orang yang duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama para tuan-tuan guru, duduk berkumpul bersama orang-orang soleh di pondok-pondok pesantren, di masjid-masjid, di musola-musola, di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis zikir, duduk berkumpul bersama para ulama, sama seperti dia duduk denganku di dunia, kata Rasulullah. Dan siapa orang yang duduk denganku di dunia, kelak di yaumil kiamah akan aku dudukkan dia bersamaku. Hadirin, orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang berbahagia di akhirat, bukanlah orang-orang yang hanya datang membawa pahala sholat, bukanlah orang-orang yang hanya datang membawa pahala zakat, bukanlah orang-orang yang hanya datang membawa pahala ilmu, akan tetapi orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang hidungnya dihalalkan oleh Allah untuk mencium wanginya jasad baginda Nabi besar Muhammad. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah di bawah liwaul hamdinya Nabi besar Muhammad. Hadirin, di akhirat kita tidak bisa berkumpul dengan Nabi, tidak bisa memandang wajah Nabi, tidak bisa mencium wangi jasadnya Nabi, tidak bisa berkumpul di bawah bendera liwaul hamdinya Nabi jikalau di dunia kita jauh dari para pewaris-pewarisnya Nabi, jikalau di dunia kita jauh dari para penyambung lidahnya Nabi, jikalau di dunia kita jauh dari para penerus perjuangannya Nabi, jikalau di dunia kita jauh dari pondok-pondok pesantren, jikalau di dunia kita jauh dari majelis-majelis ilmu, diragukan kelak di akhirat kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tidakkah kau merindukan perjumpaan dengan Nabi? Tidakkah kau merindukan Nabi? Tidakkah kau merindukan memandang wajah indahnya Nabi? Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, Ja'far At-Tayyar, ketika rohnya itu akan sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dia minta izin kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah ruhku ke bumi, ya Allah, aku minta izin turun lagi ke bumi karena aku merindukan melihat wajahnya Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin, kadar kedekatanmu, kadar kedekatan kalian dengan Nabi kelak di akhirat itu menurut kadar kedekatan kalian di dunia dengan majlis-majlis ilmu seperti ini. Kadar kedekatan kalian di akhirat, kadar kedekatan kalian dengan Nabi, jarak dekatnya kalian dengan Nabi adalah menurut di dunia bagaimana, sebesar apa, sedekat apa jarak kedekatan kalian dengan para ulama. Karena hadirin, menyatunya seseorang dengan gurunya, menyatunya seseorang dengan maulananya, menyatunya seseorang dengan ustadznya merupakan awal menyatunya dia dengan Rasulullah SAW. Menyatunya seseorang dengan Rasulullah itu merupakan awal dia akan fana, dia akan lupa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin, muliakanlah para ulama, muliakanlah para tuan-tuan guru, muliakanlah orang-orang alim, muliakanlah orang-orang soleh, karena mereka lah warisan Nabi Muhammad SAW. Famal hayat illa li ahlil ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Al-alim hayatuhu abada, orang yang berilmu itu kehidupannya abadi sepanjang zaman. Contohnya di Lombok hadirin, coba kita lihat bagaimana Maulana Syekh Zainuddin, beliau telah meninggal hadirin, telah meninggal puluhan tahun yang lalu, akan tetapi demi Allah tidak ada satupun di Lombok orang yang dalam satu hari yang tidak pernah menyebut nama beliau. Kenapa? Karena beliau selalu hidup sepanjang zaman, walaupun jasadnya terkubur, namanya terpampang di batu nisan, beliau akan selalu hidup di setiap hati murid-muridnya, beliau hidup di setiap hati para perindunya, beliau hidup di setiap hati para pecintanya, beliau hidup dalam ilmu-ilmu yang beliau tinggalkan hadirin. Kenapa? Karena beliau telah meninggalkan kebaikan-kebaikan di sini, kebaikan-kebaikan dimanapun telah beliau tinggalkan. Sayyidatuna Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW, sebelum Sayyidatuna Aminah meninggal dunia, Sayyidatuna Aminah berkata, kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna, ana mayyitatun wa dhikri ba'd faqad taraktu khaira wa waladtu tuhra. Apa
Apa kata Sayyidatuna Aminah bintul Wahab? Segala sesuatu yang hidup itu pasti akan mati. Segala sesuatu yang baru itu pasti usang. Segala sesuatu yang besar itu pasti hancur, itu pasti binasa. Ana mayyitatun, aku nantinya bakal mati, nantinya aku bakal dikubur. Wa dzikri ba'd, akan tetapi mengenangku itu akan abadi sepanjang zaman. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Wa waladtu tuhra, aku telah meninggalkan anak yang suci. Siapa? Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi pasti akan mengenang ibunda Nabi Sayyidatuna Aminah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah kebaikan yang ditinggalkan oleh ibunda beliau. Nah, begitupun di sini hadirin, setiap orang yang mengenang Nahdlatul Watan, setiap orang ataupun cabang-cabangnya Darul Mustafa Nahdlatul Watan, setiap orang yang mengenang pasti akan kembali kepada Maulana Syekh Zainuddin. Kenapa? Karena ini adalah kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau.